Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qur'ana shifaan faman dawama ala qiraatihi wa tadabbara ma'aniyahu unzila alaihi sakinah wa nala hanaan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihil mustajabina du'aan. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin, kaum muslimin, muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam kesempatan kali ini kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesempatan untuk berjumpa lagi dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak. Ma'asyiral hadirin, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan kali ini kita akan sedikit belajar tentang Al-Quran, khususnya Al-Quran sebagai obat bagi jiwa kita. Hadirin yang dirahmati Allah, dikisahkan pada zaman dahulu ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdullah bin Mas'ud, yang kemudian dikenal dengan Ibnu Mas'ud. Sahabat ini sangat setia kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemanapun baginda Nabi Muhammad pergi, beliau selalu menyertainya, selalu membawa perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau ini adalah seorang khodim atau pelayan yang sangat setia sekali. Bahkan kedekatannya melebihi dari sahabat-sahabat yang lainnya. Dan bahkan Ibnu Mas'ud ini pernah diizinkan oleh Rasulullah untuk masuk ke ruangan atau kamar beliau. Di satu-satunya mungkin di antara para sahabat yang diberikan izin untuk masuk ke ruangan beliau adalah Ibnu Mas'ud ini. Nah, karena kedekatannya inilah, maka Ibnu Mas'ud ini menjadi sangat mahir, sangat ahli, sangat memahami tentang Al-Quran. Sehingga sahabat Umar dan Abu Bakar pernah memberikan kabar gembira kepada Ibnu Mas'ud sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, man sarrohu ayyakro al-Qur'ana ghaddan kama unzila fal yaqra'ahu ala qiraati ibni ummi abdin. Siapa yang ingin membaca Al-Quran dengan pelan sebagaimana ketika dia diturunkan, hendaklah dia membacanya sebagaimana cara membaca Ibnu Mas'ud. Hadis riwayat Ahmad. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, dalam hal ini disampaikan siapa yang ingin baca Al-Quran dengan pelan, artinya bacaan dengan tartil, sebagaimana ketika Al-Quran diturunkan, maka hendaklah dia membacanya sebagaimana bacaan Ibnu Mas'ud. Pada suatu kesempatan, baginda Nabi Muhammad SAW meminta kepada Ibnu Mas'ud untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran. Lantas Ibnu Mas'ud pun mendengar permintaan baginda Nabi Muhammad ini, kaget. Kemudian dia menyatakan, wahai Rasulullah, kenapa engkau memintaku untuk membacakan Al-Quran? Padahal Al-Quran diturunkan kepadamu melalui malaikat Jibril. Pantaskah saya untuk membacakan Al-Quran ini di hadapanmu? Kemudian baginda Nabi menyampaikan, bacakanlah, saya ingin mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain. Kemudian Ibnu Mas'ud pun akhirnya melaksanakan apa diberitakan Nabi ini. Beliau membaca Al-Quran dengan tenang, dengan
sebagaimana disampaikan oleh malaikat Jibril, dia membacakan dengan baik, kemudian baginda Nabi menjadi pendengar yang sangat setia. Beliau mendengarkan bacaan Ibnu Mas'ud dengan seksama, dan ketika sampai pada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida, maka bagaimanakah kiranya jika kami datangkan dari tiap-tiap umat itu seorang saksi atau rasul, dan kami datangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka. Mendengar ayat ini, baginda Nabi Muhammad SAW langsung mengatakan cukup, cukup. Dan beliau pun menangis berlinang air mata. Beliau bersedih. Ternyata ayat ini yang dibaca oleh Ibnu Mas'ud ini mampu menggetarkan jiwa Rasulullah SAW. Sehingga beliau pun meneteskan air mata, berlinang air mata, menangis karena bacaan Ummu Ibnu Mas'ud ini. Nah, dari kisah ini memberikan pelajaran yang berharga kepada kita semuanya tentang pentingnya membaca kitab suci Al-Quran. Rasulullah saja yang Al-Quran diturunkan kepadanya, beliau masih merasakan kerinduan kepada Al-Quran. Buktinya beliau meminta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk membacakannya, dan saat dibacakan oleh Ibnu Mas'ud beliau pun menangis, padahal beliau sudah tahu dari Al-Quran itu sejak dari awal. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa atau dari kisah di atas adalah betapa pentingnya kita untuk membaca Al-Quran, baik kita paham atau tidak tentang arti yang ada di dalamnya, tetapi membacanya itu adalah sebuah ibadah. Bahkan di dalam hadis yang lain, Nabi pernah menyampaikan majtama'a qaumin fi buyutin min buyutillah yatsluna kitabahu wa yatadarasu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Nah, mungkin yang saya baca ini adalah hadis yang mungkin redaksinya bisa saja tidak sama, kan tapi mudah-mudahan ini tidak salah ya. Jadi insya Allah saya mengingatnya seperti itu. Jadi tidaklah berkumpul suatu kaum dalam sebuah rumah dari rumah-rumah Allah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran dan mempelajari apa yang ada di dalamnya, kecuali akan diturunkan ketenangan, diliputi oleh malaikat, dan akan didatangi atau dipenuhi oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahkan Allah akan membangga-banggakan mereka di hadapan para malaikatnya. Ma'asyiral hadirin jamaah, ma'asyiral hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW ini memang benar-benar punya mukjizat yang sangat luar biasa, karena hanya dengan membacanya saja itu sudah mendatangkan ketenangan. Dan bahkan ilmuwan-ilmuwan dari Barat, dari Amerika, itu pernah melakukan sebuah penelitian bahwa pembacaan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan kepada responden yang mereka coba itu memang memberikan suatu manfaat, memberikan suatu ketenangan tersendiri dibandingkan dengan memperdengarkan yang lainnya selain ayat-ayat Al-Quran. Bahkan sesama bahasa Arab, perbandingannya adalah sesama bahasa Arab. Diperdengarkan bahasa Arab yang bukan Al-Quran, kemudian diperdengarkan Al-Quran, maka hasil penelitian itu menunjukkan bahwa memperdengarkan Al-Quran kepada seseorang atau orang yang mendengarkan Al-Quran itu pasti jiwanya akan merasa tenang dan nyaman. Nah, itulah makanya alhamdulillah kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW dengan mukjizat yang sangat luar biasa ini, kita bisa menikmati sampai saat ini.
Kalau kita bandingkan dengan nabi-nabi yang lain yang sesama-sama mempunyai mukjizat, tapi mukjizat terbesar dan luar biasa diberikan kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran, yang sampai kita umatnya yang jauh sekian ribu tahun saja masih bisa menikmati mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Quran, yaitu diantaranya dengan membacanya akan mendatangkan ketenangan tersendiri bagi kita. Nah, demikianlah yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan dibarengi dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.